Hello Brovers, di video kali ini bakalan beda nih. Gua bukan breakdown lagi, tapi kali ini gua mau ceritain asal-usul kisah superior Iron Man yang diduga kuat akan muncul di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness sebagai cameo ataupun dapat banyak adegan karena pada trailernya kita sudah diperlihatkan Doctor Strange ditangkap oleh organisasi Illuminati. Di situ para pengawal dan pasukannya adalah Ultron Sentry atau Iron Legion sejenisnya yang sudah pasti ciptaan Tony Stark di universe itu. Kuat diduga pemerannya adalah Papa Mission Impossible atau the one and only Tom Cruise. Jadi sebelum kalian nonton filmnya nanti, kayaknya cocok nih buat asal-usulnya berdasarkan komik aslinya gitu. Ya cukup informatif lah buat lu pada biar lebih mengerti beberapa asal-usul superhero dari cerita komiknya. Tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita gaskan, ini dia asal-usul dari superior Iron Man, and welcome back to Clip on X. Pada isu pertama kita langsung disaksikan kalau di kota San Francisco terjadi kekacauan hebat. Tony Stark pun bergegas ke arah tempat itu. Setelah sampai di sana ternyata kekacauan itu dipicu dari pertarungan antara She-Hulk dengan sosok yang disebut Teen Abomination. Faktanya She-Hulk menjelaskan kalau sosok Teen Abomination ini tanpa sengaja terkena sejumlah paparan gamma radiation. Namun walaupun bentukannya seperti Abomination ya, dia itu tidak sekuat Abomination. Tapi walaupun begitu, dia bahkan bisa menghantam She-Hulk hingga terpental, dan She-Hulk sendiri mengakui kalau Teen Abomination ini cukup kuat. Tony pun berusaha mengajak berkompromi dengan Teen Abomination, namun kepalanya dihabek ku tiang listrik hingga terputus. Namun ternyata di dalam suit itu kosong, jadi bisa disimpulkan kalau Tony hanya mengoperasikan dari jarak jauh saja armornya. Setelah itu Tony langsung menghantam Teen Abomination pakai helm hingga pingsan. Namun She-Hulk merasa kalau tindakan Tony itu berlebihan sampai membuatnya jatuh tidak berdaya. She-Hulk juga merasa ada yang tidak beres sebenarnya dengan Tony Stark saat ini. Di sisi lain ternyata Tony Stark berada di sebuah pesta di gedungnya. Di sana penuh dengan barang-barang mewah dan juga party-party santuy lah ya. Saat sedang asik berpesta, tiba-tiba Tony dipanggil oleh Pepper Potts. Ternyata Pepper Potts juga merasakan hal yang sama seperti She-Hulk tadi. Dia merasa kalau ada yang tidak beres dengan Tony, makanya dia ingin bicara empat mata dengan Tony. Setelah sudah berada di dalam gedung, Tony ternyata ditegur oleh Pepper Potts perihal minum-minuman beralkohol. Jadi ternyata Tony itu harusnya udah stop dengan alkohol. Kita juga akhirnya diperlihatkan suit baru dari Tony Stark yang bernama Endosim Armor. Emang kelihatannya mirip kayak nanotechnya si Tony Stark versi MCU ya, cuman ini beda. Ini tuh lebih ke arah logam cair gitu yang bisa memadat dengan campuran injeksi simbiot di dalam armornya itu. Tentu Pepper Potts makin khawatir karena mencampur simbiot dengan percobaan saintis itu sepertinya bukan ide yang baik ya. Apalagi kan ya lu tahu ya, simbiot itu kan ekstrim banget lah ya. Ternyata maksud dari Pepper Potts tadi itu adalah ia ingin mendiskusikan perihal aplikasi baru yang dirilis oleh Tony Stark yang bernama Extremis 3.0. Faktanya akibat aplikasi itu seisi kota San Francisco menjadi kacau. Kejahatan di mana-mana, penindasan di mana-mana akibat dari aplikasi itu. Nah, Tony seharusnya bisa memikirkan akibat buruknya itu dari sebelum ia merilis aplikasi itu justru. Sekarang kota sudah terjadi banyak kekacauan namun Tony masih pesta-pesta aja. Di sisi lain diperlihatkan ada seorang gelandangan yang tiba-tiba dihajar tanpa sebab oleh para pengguna aplikasi ekstremis. Faktanya ini adalah efek yang dibilang oleh Pepper Potts tadi. Aplikasi ekstremis itu dapat men-trigger dan menggiring sang pengguna untuk bertindak barbar, bahkan bisa menghajar seseorang hanya dengan alasan orang tersebut kurang mampu atau tidak berpenampilan elegan seperti para pengguna aplikasi ekstremis ini. Untung saja gelandangan itu berhasil diselamatkan oleh Matt Murdock atau Daredevil yang tepat waktu dan langsung menghajar para manusia begajulan itu. Namun ternyata Daredevil terkejut karena secara tiba-tiba orang yang menghajar pengemis tadi berubah menjadi sangat panik dan ketakutan. Jelas di sini Daredevil menyadari bahwa ini pasti ada sangkut pautnya dengan Tony Stark. Di sisi lain, Tony Stark menggunakan Endosim Armornya kembali dan mengatakan kalau dia sekarang hanya tertarik untuk menghasilkan banyak uang saja. Gila, ini motivasi Crazy Rich parah anjir. Saat keluar ruangan, betapa terkejutnya Pepper Potts yang melihat semua orang yang
ada di pesta tersebut mendadak histeris karena akibat dari aplikasi Extremis 3.0. Faktanya Tony Stark baru aja membuat sebuah update besar-besaran pada aplikasi Extremis 3.0 yang dimana kali ini aplikasi Extremis itu tidak gratis dan harus berlangganan sebesar $99, berarti sekitar 1,4 juta gitu ya. Itu per hari cuy. Dan itulah penyebab utamanya. Para pengguna Extremis sudah sangat kecanduan dengan aplikasi itu dan membuat mereka terpaksa membayar walaupun awalnya aplikasi ini gratis ya. Tony pun pergi dari sana dan melesat ke angkasa. Sedangkan Pepper Potts itu memulai rencana rahasia yang ternyata rencana ini adalah rencana buatan Tony sendiri. Tony dulu sempat membuat rencana ini kalau suatu saat Tony mulai hilang arah, entah itu pikirannya dikendalikan atau dianya aja yang fucked up gitu ya. Rencana itu adalah membuat AI yang serupa dengan Tony itu sendiri. Kini AI itu diaktifkan kembali oleh Pepper Potts untuk membantunya menghentikan Tony Stark. AI itu berada di suit Iron Man Mark II milik Tony. Lagi-lagi rencana ini sesuai dengan sifat Tony yang selalu berusaha belajar dari kesalahannya. Ternyata benar sesuai tanda-tanda di isu pertama. Daredevil ini udah tahu kalau biang dari segala biangnya itu adalah Tony Stark. Daredevil juga tahu rencana Tony Stark soal memberikan suatu aplikasi sempurna yang gratis secara sesaat. Tujuannya adalah agar orang terpesona dan ketagihan dengan aplikasi itu. Jika sudah makin chaos, dia langsung membuat aplikasi itu berbayar dan mendapatkan banyak uang dari sana karena orang-orang sudah terlanjur sangat membutuhkan aplikasi itu. Dia bahkan pada malam itu mendapati seorang remaja yang terpaksa merampok sebuah tas dari seorang wanita hanya karena remaja tersebut membutuhkan uang untuk aplikasi Extremis. Dari sini Daredevil makin merasa muak dengan Stark karena aplikasinya membuat banyak orang dalam bahaya. Ia pun memutuskan untuk pergi ke Stark Island atau tempatnya Tony Stark ini ya, gedungnya dia. Namun Tony Stark ini bebal ketulang saat diberitahu oleh Daredevil. Ia tidak peduli terhadap impact pada society. Baginya aplikasi Extremis akan menghasilkan banyak uang. Mereka berdua pun terlibat pertarungan hingga akhirnya Daredevil terjatuh. Setelah itu Tony Stark dengan santuinya berkata kalau apa yang dilakukan Daredevil itu tidak bisa dibilang salah juga sebenarnya. Karena sebenarnya memang banyak orang yang sudah kecanduan dengan aplikasi Extremis namun ia tidak bisa membayar langganannya. Maka dari itu Tony membuat sebuah pengumuman besar kepada para pengguna Extremis ataupun mantan pengguna Extremis untuk berkumpul di dekatnya saat ia terbang berkeliling kota dengan radius 50 kaki. Orang-orang yang berada di radius tersebut akan mendapat kesempatan menikmati aplikasi Extremis secara gratis selama 24 jam. Keesokan harinya dimulailah acaranya di mana Tony berhasil memancing ribuan orang berkumpul demi mendapatkan kesempatan gratis mencoba aplikasi Extremis. Namun saat acara itu berlangsung, Tony kedatangan seorang pria yang sangat membencinya karena gara-gara aplikasi Extremis milik Tony. Tak kenal rasa takut, pria itu menodongkan pistol ke kepala Tony untuk mengancam Tony bertanggung jawab atas ulahnya itu. Lebih hedannya lagi adalah si pria ini nekat menarik trigger untuk membunuh Tony. Namun faktanya peluru itu tidak mempan sama sekali. Kepala Tony Stark itu ternyata dilapisi sebuah pelindung yang disebut sebagai grafin. Lapisan grafin ini bentuknya tuh kayak transparan dan sangat tidak terlihat oleh mata telanjang. Kekuatan dari lapisan grafin ini bahkan lebih keras dari baja. Maka wajar jika peluru itu tidak mempan sama sekali. Tony langsung menarik pria itu ke atas langit dan melacak informasi dari pria tersebut. Dan ternyata anak dari pria tersebut adalah orang yang sempat dicegah oleh Daredevil kemarin malam. Nama anaknya adalah Simon. Nah, Simon ini emang sempat viral kemarin gara-gara kasus perampokan. Dan pas banget yang mau dirampok sama Simon itu bisa dibilang seorang influencer dengan angka yang cukup gede. Jadi bokapnya tuh langsung kena impactnya. Dari situlah otak cuan dari Tony Stark kembali bekerja. Dia memanfaatkan momen itu untuk bersinar lagi di mana ia menawarkan pada si David untuk memakai aplikasi Extremis dan menjelaskan kepada para fans Tony kalau yang terjadi barusan hanyalah rekayasa belaka. Imbalannya adalah foto serta jejak digital dari tindak kejahatan anaknya akan dihapus oleh Tony Stark dan David bisa hidup tenang sekarang. Tapi tentu saja yang makin cuan adalah Tony lagi.
otak bisnis bet anjir. Namun faktanya ada satu orang yang punya pendengaran hebat yang bisa mendengar percakapan Tony dan David tadi. Orang itu adalah Matt Murdock atau Daredevil. Bagi Matt Murdock, kejahatan Tony sudah patut untuk ditindaklanjuti, di mana ia tidak bisa mentoleransi lagi karena akan semakin banyak orang yang dirugikan gara-gara aplikasi ekstremis ini. Malam harinya Matt Murdock kembali datang ke Stark Island untuk menculik Tony Stark di saat ia tertidur sehabis berpesta. Namun Matt Murdock awalnya sempat curiga karena sistem keamanan Stark Industries itu begitu mudah untuk ditembus. Namun akhirnya ya dia tetap menculik Tony Stark, kemudian meletakkannya di ruangan gelap dan tidak terjangkau sinyal. Setelah itu ia menyalakan EMP untuk membuat sistem apapun yang ada di tubuh Tony mati dan tidak berfungsi. Faktanya rencana Matt Murdock itu ingin mengurung Tony Stark sementara itu di ruangan ini hingga akhirnya semua masyarakat San Francisco bisa sembuh dari kecanduan aplikasi ekstremis itu. Tapi ternyata Tony itu sudah tahu kalau Matt Murdock akan datang lagi ke Stark Island. Lagi-lagi karena Tony belajar dari kesalahannya. Tony juga sudah mendeteksi Matt Murdock di kerumunan tadi. Terlebih lagi, symbiotic biological teknologi milik Tony tidak bisa terpengaruh oleh gelombang EMP. Tony pun menggunakan endosim armornya kemudian menyerang Matt Murdock menggunakan sengatan listrik tepat di kepalanya hingga Matt Murdock pingsan. Saat pagi harinya Matt Murdock bangun dengan keadaan tidak buta. Jelas ini membuat Matt Murdock sangat terkejut mengapa ia tiba-tiba bisa melihat lagi padahal sebelumnya ia sudah buta selama bertahun-tahun. Ternyata Tony Stark ini memperbaiki kebutaan Matt Murdock dengan cara menyalurkan sinyal untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi pada retina Matt Murdock, di mana hal itulah yang membuat Matt Murdock akhirnya bisa melihat lagi. Akan tetapi hal ini tidak bertahan lama karena mau tidak mau Matt Murdock harus menerima saluran sinyal dari ekstremis jika ingin kembali bisa melihat lagi. Ya, Tony Stark berusaha membuat Matt Murdock kecanduan dengan memberikan sesuatu yang sangat diinginkan Matt Murdock. Namun Matt Murdock sadar bahwa Tony Stark berusaha untuk memperalatnya. Tony ini ingin membuat dia kecanduan dan akhirnya mendapat pengakuan kepada publik agar semakin banyak orang yang jadi pengguna ekstremis 3.0. Tony bahkan sampai mengaku sebagai orang paling cerdas di muka bumi. Tentu aja walaupun diberikan sesuatu yang sangat diinginkan, Matt Murdock tetap menolak mentah-mentah tawaran dari Tony Stark. Tak lama dari itu Tony dihubungi oleh She-Hulk yang sedang berada di tahanan S.H.I.E.L.D. Ternyata Teen Abomination berhasil melarikan diri dari sana. Karena perbuatan Tony kemarin, Teen Abomination sepertinya berniat untuk mencari Tony Stark ke Stark Island atau tempat lain yang biasa Tony singgahi. Saat Tony ingin pergi, Matt Murdock melarangnya, namun Tony memukul Matt Murdock hingga tersungkur dan bilang kalau Matt Murdock ingin bisa melihat lagi, ya datang aja gitu atau silakan kontak lagi aja. Setelah Tony Stark pergi, Matt langsung menghubungi seseorang untuk bertemu. Sedangkan di sisi lain, Pepper Potts dan AI Tony Stark ini sedang menganalisa soal ekstremis ini yang bisa membuat seseorang menjadi kecanduan. Balik lagi ke kondisi tadi di mana Stark Island benar-benar dihajar oleh Teen Abomination yang mencari Tony Stark. Para agent S.H.I.E.L.D. yang berusaha menghentikan pun justru merasa sangat kesulitan karena Teen Abomination itu sangat tahan terhadap peluru. Saat salah satu helikopter meledak oleh Teen Abomination, disitulah Tony datang dan menyelamatkan beberapa orang yang ada di helikopter itu. Oh, jadi walaupun doi jadi jahat gitu ya, tapi dia tuh tetap punya rasa kemanusiaan juga gitu cuy. Jadi di otak dia ya dia tuh superhero gitu tetap. Singkat cerita, si Tony ini terlibat pertarungan dengan Teen Abomination hingga ia berhasil mengalahkannya. Teen Abomination pun bilang kalau dia itu baru berusia 13 tahun. Dia sengaja memancing perhatian Tony selama ini karena dia kecewa dengan aplikasi ekstremis yang tidak bisa memenuhi kemauannya untuk kembali menjadi manusia normal. Dari sini akhirnya si Tony ini bisa nih memperalat sosok Teen Abomination untuk menarik masyarakat menggunakan ekstremis. Sedangkan di sisi lain Matt Murdock menemui Foggy yang dimana dia sudah lama sekali penasaran dengan wajah dari Foggy ini. Namun selang beberapa saat ia melihat Foggy, ia pun kembali buta.
Beberapa hari setelahnya Tony Stark diundang ke acara TV bernama Wake Up San Francisco dalam rangka promosi aplikasi ekstremisnya. Tujuannya adalah agar para masyarakat yang memang belum menggunakan ekstremis jadi tertarik untuk menggunakan ekstremis. Ia juga memberikan layanan gratis 24 jam untuk semua orang yang ada di dalam studio tersebut. Jadi jangan heran kalau semua orang tuh banyak yang tertarik sekali dengan aplikasi ekstremis 3.0 ini. Namun walaupun aplikasi ekstremis itu sangat membuat orang kecanduan, ada banyak orang yang belum bisa merasakan aplikasi ekstremis dan akhirnya mereka memilih untuk melakukan tindakan kriminal seperti merampok ataupun ngebegal. Tujuannya adalah hanya demi berlangganan aplikasi ekstremis. Maka dari itu, untuk mencegah tingkat kriminalitas tinggi di kota San Francisco, Tony Stark merilis sebuah robot drone bernama Iron Sight. Tujuannya adalah untuk memantau dan mencegah tindak kriminal di kota. Robot drone Iron Sight ini juga sudah dilengkapi dengan teknologi yang bisa mendeteksi identitas dari wajah seseorang karena Tony sudah tahu semua identitas masyarakat lewat teknologinya. Namun walaupun begitu, ada satu orang yang sangat membenci Tony saat ini karena ia sangat ingin menghancurkan ekstremis agar semua orang tidak kecanduan. Orang itu adalah Matt Murdock. Matt Murdock pun menghancurkan beberapa drone yang ingin mendeteksinya. Di sisi lain, Teen Abomination kembali mendapatkan masalah di mana ia dikepung oleh para pasukan dari S.H.I.E.L.D. yang ingin menangkapnya. Hal ini diketahui langsung oleh Tony Stark yang sedang berada di acara Wake Up San Francisco yang tadi. Ya, adegan ini ternyata kayak gimana ya, dibentuknya tuh secara bersamaan aja gitu. Tony pun langsung menggunakan endosim armornya dan langsung pergi ke Stark Island tempat kerusuhan itu terjadi. Tak lama dari itu, Agent Maria Hill yang sekarang sudah jadi direktur, dia datang untuk mengajak Tony berbicara perihal kerusakan yang dibuat oleh Teen Abomination. Menurut Maria Hill, Teen Abomination harus dibawa oleh S.H.I.E.L.D. akibat kekacauan yang sudah dibuat. Namun Tony menolak tawaran dari Maria Hill yang mana menurut Tony ia ingin membantu Teen Abomination dan terlebih lagi Teen Abomination itu ingin dijadikan sebagai orang adiktif ekstremis oleh Tony dan menjadi salah satu daya tarik para pelanggan ekstremis nantinya. Teen Abomination itu sangat berharga. Tony rela membayar semua kerusakan hanya demi membawa Teen Abomination ini. Tony juga sudah menyiapkan tim pengacara untuk kasus ini. Setelah mereka pergi, Tony pun kembali berbicara kepada Teen Abomination perihal ini. Teen Abomination pun diharuskan mengikuti aturan yang ada jika berada di naungan Tony. Peraturan pertama, jangan sentuh. Mungkin ini maksudnya kayak jangan ngerusak gitu ya, karena barang-barang Tony kan mahal gitu ya. Peraturan kedua, nggak boleh ada pertarungan atau ngamuk-ngamuk lagi. Peraturan ketiga, Tony nggak mau manggil dia sebagai Teen Abomination lagi, tapi dengan nama aslinya yaitu Jamie. Jelas Tony kayak mungkin anjay, nama sia bagus gitu, nah jadi bentukan genderuwo kieu. Gitulah pokoknya intinya. Jadi nama barunya nanti mungkin akan ditentukan Tony gitu. Sekarang Teen Abomination harus pergi dahulu sebab akan ada tamu yang akan datang. Dan ternyata tamu yang datang adalah Matt Murdock. Tony dari tadi sudah tahu kalau Matt Murdock akan datang karena dia tahu dari drone yang dihancurkan Matt Murdock tadi. Ternyata Matt Murdock mau menolak tawaran Tony sebelumnya. Maka dari itu Tony menanyakan apa maunya Matt datang ke sini. Matt pun menjawab keadilan. Faktanya Matt Murdock sudah mengetahui kejahatan dari Tony Stark yang berusaha membuat masyarakat kecanduan dengan ekstremis karena ekstremis itu mengaktifkan virus yang ternyata sudah ditanamkan oleh Tony di seluruh tubuh masyarakat melalui air. Entah itu lewat PDAM atau yang lainnya lah. Jadi semua orang sebenarnya bisa ada potensi terjangkit karena semua orang tentunya minum air kan. Tinggal diaktifkan aja virusnya lewat aplikasi ekstremis. Itu adalah titik kelemahan dari kota San Francisco yang membanet penjualan air botolan. Oleh sebab itu, Tony meletakkan virusnya berada di PDAM San Francisco. Nah, hal ini sudah dilaporkan ke FDA. Kalau di kitanya mah mungkin BPOM ya.
Cuman kalau FDA itu versi Amerika. Dari situ akhirnya akan terbukti apakah Tony Stark meletakkan virus itu di dalam PDAM. Namun secara tiba-tiba Tin Abomination datang memukul Matt Murdock hingga terpental. Ini disebabkan karena sosok Tony Stark itu akan menolong Tin Abomination menjadi manusia normal. Kalau Tony tertangkap, maka Tin Abomination akan selamanya berbentukan kayak genderuwo gitu ya. Tony pun langsung memerintahkan Endosim Armor menangkap Matt Murdock yang terjatuh. Setelah itu ia dibawa ke laboratorium milik Stark. Matt Murdock pun akhirnya pingsan di laboratorium dan terbangun beberapa hari kemudian di rumah sakit. Rupanya Matt Murdock kehilangan beberapa ingatannya untuk menutupi kejahatan Tony Stark. Tony bilang kalau Matt Murdock itu baru aja pingsan melawan Tin Abomination. Ya, Tony kembali menutupi tindak kejahatannya agar tidak ketahuan. Oke, itu tadi adalah alur cerita komik Superior Iron Man. Mungkin ini part 1 ya, karena masih ada lanjutannya. Mungkin akan gue buatin part 2 di video berikutnya. Karena pas gue record ini ternyata tiba-tiba ada TV spot baru dari Doctor Strange yang Multiverse of Madness. Jadi gue bakal dahuluin itu dulu ketimbang yang ini part 2-nya gitu. Kasih nama dong segmen alur komik kayak gini. Gue udah mulai sering-sering baca komik sih, karena ternyata bagus-bagus cuy. Komik-komik Marvel tuh keren-keren, dah mantep. Mirip-mirip kayak DC sebenarnya. DC juga bagus. Dan kalau kalian perhatikan ya, komik-komik Marvel tuh sebenarnya agak-agak dark, tau gak sih? Cuman nggak tahu kenapa, mungkin karena dibawa ke Disney gitu ya, jadi kelihatan kayak family friendly. Padahal sebenarnya kalau lu baca komiknya ternyata dark loh. Mungkin segitu dulu aja. Gua Kleponex pamit undur diri and I'll come see you next time.